Kenalin, anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Bahtiar Ihsan Hidayat dari kelas 12F. Ya, dia anak paling tinggi di antara teman sekelasnya, mungkin. Dan dia menjelaskan tentang manfaat IoT dan kesimpulannya. Yang kedua ada Ade Kurniawan dari kelas 12F juga. Si anak yang terkenal pria menjayul, dia menjelaskan tentang pengertian IoT dan unsur-unsur IoT. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir ada Isya Cinta Putri dari kelas 12F. Ya, bocilnya kelas 12F nih. Dia menjelaskan tentang contoh-contoh IoT dan cara kerjanya. Sekian dari kami. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu IoT beserta unsur-unsurnya. Apakah kalian tahu apa itu IoT? IoT merupakan singkatan dari Internet of Things, yaitu suatu konsep di mana objek berkemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan tanpa perangkat komputer dan manusia. Setelah mengetahui apa itu IoT, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai unsur IoT. 1. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir. 2. Konektivitas atau hubungan koneksi antar jaringan menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. 3. Perangkat ukuran kecil. Dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi. 4. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara kerja IoT. Kalian udah tahu belum sih cara kerja IoT itu gimana? Nah, jadi cara kerja IoT itu memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah disusun. Setiap argumentasi dapat menghasilkan sebuah interaksi di mana interaksi tersebut dapat membantu perangkat keras atau mesin untuk melakukan fungsinya atau kerjanya. Nah, kita udah tahu nih cara kerja dari IoT. Selanjutnya, kita bakalan ke contoh-contoh IoT. Di kehidupan sehari-hari ada banyak sebenarnya contoh IoT. Namun, saya akan memberikan contoh di beberapa bidang saja. Ada 4 bidang. Ya, bidang pertama itu ada bidang kesehatan. Coba contohnya apa? Nah, contoh di bidang kesehatan itu ada IoT itu mampu mengetahui pendataan tentang detak jantung, terus mengukur suhu dan mengukur gula dan yang lain-lainnya seputar kesehatan itu. Terus yang kedua ada bidang transportasi. Di bidang transportasi, IoT mampu mengontrol sistem lalu lintas di mana mau macet ataupun sepi, dia tuh dapat mengontrol. Dan karena IoT itu, kita bisa mengurangi macet sama mengurangi pelanggaran lalu lintas yang ada. Terus lanjut ada di bidang energi. Nah, di bidang energi, IoT itu mampu menerapkan sensor cahaya untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Dan yang kedua ada Smart TV yang telah menerapkan IoT untuk metode pencarian channel yang disesuaikan dengan pilihan penggunaan user. Nah, dan yang terakhir, yang keempat itu ada di bidang lingkungan umum. Contohnya itu ada melakukan penelitian kualitas air, harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Ya baik, tadi teman-teman saya sudah menjelaskan tentang contoh dari IoT. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari IoT. Yang pertama,
meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan IoT, maka memonitoring dan mengontrol sebuah kegiatan jauh lebih mudah. Yang kedua, ketercapaian efisiensi. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, maka semakin sedikit waktu yang digunakan untuk mengelola sebuah tugas. Yang ketiga, mempermudah proses konektivitas. Semakin koneksi antar jaringan itu baik, maka perangkat dapat berjalan dengan cepat dan fleksibel. Maka kesimpulan dari IoT sendiri adalah IoT merupakan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.